Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan Kristus Yesus di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas semua berkat kasih kurnia-Mu Tuhan. Kau masih izinkan kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu di tengah kehidupan yang sulit ini. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi pengertian baru bagi kami dalam menjalani kehidupan yang sulit ini. Terpujilah nama-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Orasma dihita salutna. Firman Tuhan yang akan kita renungkan dalam minggu ini yaitu Minggu Judika nomor 8 Luluhonau Ali Jehovah. Dengan topik Minggu, Kristus adalah tujuan iman kita. Terambil dalam kitab Filipi pasal yang ketiga, ayat 4b sampai ayat 14. Saya akan bacakan untuk kita semua. Mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Firman Tuhan berkata demikian. Judul perikop, kebenaran yang sejati. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal lahiria, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat atau orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sampai pembacaan firman kita. Orang yang mendengarkan firman Tuhan akan berbahagia dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, seorang filsuf bernama Sokrates pernah berkata bahwa tujuan hidup ini adalah untuk mencapai kebahagiaan. Manusia hidup hanya untuk mencapai kebahagiaan. Manusia sekolah supaya kelak bisa mendapat masa depan yang indah, yang artinya supaya bahagia. Manusia bekerja supaya bisa makan dan bertahan hidup, artinya supaya bahagia dan tidak merasakan kelaparan. Bahkan manusia beragama dan memiliki Tuhan supaya hidupnya benar dan berharap masuk surga, supaya kelak dia bahagia bersama dengan Tuhannya. Sehingga Sokrates mengatakan, pada akhirnya semua yang dilakukan oleh manusia dalam dunia ini tujuannya adalah kebahagiaan. Apakah itu salah?
tentu tidak bisa kita katakan itu salah. Karena itu adalah rasionalnya Sokrates. Namun berbeda dengan kita orang-orang Kristen. Tujuan iman Kristen yang sesungguhnya adalah Kristus. Hidup dan mati orang Kristen adalah bersama dengan Kristus. Tentu kita sebagai orang Kristen tidak lagi janggal mendengarkan istilah itu, hidup bersama dengan Kristus. Karena itu sudah biasa kita dengarkan. Dan itulah juga yang menjadi penekanan dalam konteks firman Tuhan kita hari ini. Yang menjadi topik minggu kita hari ini juga, yaitu Kristus adalah tujuan iman kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, konteks pembacaan firman Tuhan kita hari ini ingin mencerahkan kita dengan cara pandang yang bersinar melalui kehidupan Rasul Paulus. Secara garis besar, nats ini adalah cerita curhatan Paulus yang dia tuliskan kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di kota Filipi dengan para penilik jemaat dan diaken. Jadi curhatan Paulus ini mengatakan bahwa dulu sebelum mengimani Kristus, Paulus penuh dengan keyakinan pada diri sendiri. Tetapi setelah imannya terarah kepada Kristus, dengan yakin dia menganggap masa lalu itu sebagai sampah dan Kristus sebagai kebenaran dan keselamatannya. Ada perubahan cara pandang dan tujuan dalam kehidupan Paulus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, jika kita flashback terhadap sejarah hidup Paulus ini sebelum dia diberi nama Paulus, yaitu ketika masih bernama Saulus, tentu memang sangat mengerikan bagi kaum Kristen pada masa itu. Dia terkenal seperti seorang Farisi yang menghidupi titah atau perintah dan hukum Taurat orang Yahudi. Semakin jelas keyahudiannya, dia telah disunat di hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Itu kesaksian dia tadi di ayatnya di firman Tuhan kita tadi. Karena kesetiaannya kepada titah dan hukum Taurat membuat konsep berpikirnya bahwa yang disembah hanyalah Allah. Itulah sebabnya ketika masih Yesus, banyak orang yang dia musuhi. Bahkan dia membunuh orang yang mengikut Yesus karena dia merasa kehidupan mereka bertolak belakang dengan titah dan hukum pada bangsanya. Itulah yang disebutkan di ayat 6 tadi. Di posisi itu dia merasa tidak bercacat. Dia sudah melakukan semua hukum-hukum Taurat itu, hukum-hukum Yahudi itu. Namun Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada perbedaan dalam kehidupan dia setelah bertemu dengan Yesus. Sekaligus Yesus menjadikan dia sebagai muridnya. Semua pengertian tentang kebenaran berubah. Semua keuntungan yang dia rasakan dulu ketika mengikuti titah dan hukum Yahudi jadi kerugian bagi dia. Semua yang baik yang dikerjakan dulu untuk mengikuti titah, menyongsong kejujuran dan kelepasan, itu dianggapnya menjadi kerugian bagi dia. Dan semua yang dikerjakannya dulu dianggap seperti sampah halus, karena dia telah bertemu dengan kemuliaan Kristus. Luar biasa, perubahan yang sangat drastis. Dan ini merupakan curhatan yang sangat keras dan harus didengarkan dengan penuh hati-hati. Sehingga Paulus ini bercurhat. Dia tidak lagi bertemu dengan kebenaran karena titah itu, tetapi karena kepercayaannya kepada Yesus Kristus, yaitu kebenaran dari Tuhan. Supaya dia
menjadi orang yang tulus bukan karena apa yang dia kerjakan dalam mengikuti titah, tetapi karena kebenaran dari Tuhan dan kepercayaan kepada Yesus Kristus. Itulah yang menjadikan dia bisa berubah. Jika kita perhatikan di ayat 12 sampai ayat 14 itu, Paulus merasa di sana bahwa imannya yang masih meminta kesempurnaan kepada Tuhan. Dia merasa bahwa imannya masih belum sempurna kepada Kristus. Itu yang membuat dia terus mengejar dan berusaha menangkapnya. Paulus merasa bahwa dia masih jauh dari jangkauan itu. Kristus adalah keselamatanku, tetapi dia juga adalah tujuanku. Sebab aku bekerja keras untuk memenangkan hadiah yang telah dia sediakan bagi hamba-hambanya yang taat. Luar biasa, itulah drastis perubahan hidup Paulus. Hiadope Jepang ta si songoni di bagasan nguludda amanginang dot akadongan si naholongan. Manang boy dope hita marhamu bau niroha sian naso pas gabe pas sian na bengkok gabe lurus. Hiadope amanginang boy dope amanginang songo si Pauluson ay nasadar do imana dang songoni hape nasitong alay songonoddo inda ibana. Ubay ni amanginang dohot akka dongan nani holongan. Boy do alani papikir hui tat waka naujui akana sidung di purita mabain halak dan mermaju-maju. Boy do marumang hacit ni roha dendam jugal ni roha kesombongan keangkuhan dohot kepedihan. Mabain hita dang boy maju tujuan niaryo. Alani molonangi daud tanay baru, molonangi hita maju tujuanon. Mau tidak mau kita harus berani keluar dari sana. Kita harus berani melupakan masa lalu dan menaruh masa depan. Ikut duboy hita move on. Sian akai sudi. Songon na didok ni epistel ta di ayat 10 lalu ay. Didok debata tu bang sonai. Unang besay ingot na sida naujui. Tujolo maida. Tugijang matatap. Ay daw dumingga doari naing ro jala Kristus managabi pandang si tujuan. Seperti ketika kita bawa mobil. Kita tidak mungkin selalu melihat spion. Tetapi kita perlu melihat spion agar kita selamat dalam perjalanan. Melihat masa lalu itu, melihat hanya sekilas sebagai pelajaran supaya kita selamat ke depan. Bukan itu menjadi tujuan kita. Tetapi tujuan kita adalah ke depan, berjalan terus bersama dengan Kristus. Unang luas gurdik ni roha gabi mengabati hita, naing patakason hapor seota tu Kristusi. Sebab ketika hidup sudah mendapatkan kebenaran dari Kristus, saat itulah manusia masuk ke dalam kehidupan yang baru. Orang yang hidup di dalam Kristus adalah orang yang berpengharapan di dalam iman kepada Kristus. Akar pengharapan kita adalah Kristus. Karena Kristus telah bangkit dari kematian dan orang yang percaya akan mengikut Dia. Untuk itu orang percaya kepadanya hidup di dalam kekuatan kebangkitan Kristus. Manusia bebas dari dosa bukan karena apa yang dikerjakan. Kita bebas dari dosa menerima keselamatan sampai saat ini bukan karena apa yang kita kerjakan. Tetapi karena Tuhan Yesus mati untuk memperjuangkan kita manusia yang berdosa. Supaya kehidupan orang yang telah menerima pelepasan ikut serta dengan penderitaan Tuhan Yesus. Itulah yang disampaikan dalam Matius 16 ayat 24 itu. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya,
memikul salib dan mengikut aku. Akibat dari penderitaan Yesus, orang percaya sudah bisa menghadapi segala pergumulan atau penderitaan yang terjadi di dalam kehidupannya sendiri. Dan Yesus berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari sebagai Kristen yang sejati, Kristen yang hidup, ubah cara pandang kita dalam menjalani hidup ini. Jadikan Kristus sebagai tujuan iman kita. Jika kita sudah menerima Kristus dalam hidup kita, maka jangan hanya menerima saja, tetapi harus Kristus menjadi tujuan iman kita. Lalu ada pertanyaan, bagaimana supaya kita bisa bertahan dalam iman yang tertuju kepada Kristus? Jawabannya adalah terkoneksi dengan Kristus di dalam iman. Sekali lagi, terkoneksi dengan Kristus di dalam iman. Kita bisa memakai Maps sebagai pemandu jalan kita, itu karena Maps tersebut terkoneksi dengan jaringan internet. Yang menggambarkan ini pentingnya koneksi sebelum beroperasi, agar kita bisa menjadikan Kristus sebagai tujuan iman kita. Maka kita harus terkoneksi terlebih dahulu dengan Dia melalui iman. Hal ini seirama dengan yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Galatia 2 ayat 20 itu. "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Jika sudah terkoneksi dengan Kristus, maka hidup akan dioperasi oleh Kristus itu sendiri. Bukan lagi kita, tapi Kristus yang beroperasi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, waktu cepat berlalu, sehingga kita orang Kristen harus cepat berlari menuju kekudusan yang kekal, yaitu panggilan Tuhan dari surga dalam Yesus Kristus. Karena panggilan Tuhan dalam Yesus Kristus yang membuat kita cepat melakukan kesukaan Tuhan. Sudah datang panggilan untuk menghapuskan dosa, dipanggil untuk hidup, merasakan penderitaan Kristus. Dan panggilan itu sekarang untuk merasakan kebangkitan Kristus dan sebagai iman yang tertuju kepada Kristus. Oleh karena itu, marilah kita beranjak dan arahkan mata bidik kita, mata sasaran kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk kita. Dan itulah iman kita yang sejati kepadanya. Amin.